Karun. Ketika bumi menelan manusia paling kaya, kisah nyata yang mengguncang langit. Dalam kehidupan, manusia sering tertipu oleh apa yang tampak di mata. Harta, tahta, dan kekuasaan bisa memabukkan hati. Tapi sesungguhnya, bukan kekayaan yang membuat manusia mulia. Di balik setiap kekayaan, ada ujian. Inilah kisah seorang manusia yang disebut dalam Al-Quran. Seorang yang pernah begitu dekat dengan para nabi. Namun kemudian tenggelam oleh kesombongan dan cintanya pada dunia. Dialah Karun. Mari duduk tenang, dengarkan kisah ini. Dan temukan pesan yang akan menggetarkan jiwamu. Pada masa yang jauh sebelum kita dilahirkan. Di tanah Mesir yang agung, di bawah bayang-bayang kekuasaan Fir'aun yang zalim. Hiduplah sebuah kaum yang teraniaya. Kaum Bani Israel. Mereka bukan rakyat merdeka. Mereka budak. Dipaksa bekerja siang dan malam. Mengangkat batu-batu besar, membangun kota, istana, dan monumen untuk kebesaran seorang manusia yang mengaku sebagai Tuhan. Tapi, dari kaum yang tertindas ini, Allah mengangkat seorang nabi. Dialah Musa, alaihi salam. Musa datang membawa risalah. Mengajak Fir'aun kepada kebenaran. Mengajak kaumnya kepada harapan. Kebebasan. Dan dari kaum ini pula, lahir satu nama, yang di awal kisahnya dikenal sebagai sosok yang berilmu. Seorang yang dihormati. Seorang yang dekat dengan kitab suci. Ia bukan sembarang orang. Ia adalah Karun. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Karun adalah sepupu Nabi Musa. Ia hidup di tengah Bani Israel dan pernah menjadi salah satu dari mereka yang syaleh. Ia mengenal Taurat. Ia bahkan pandai membacanya dengan suara merdu. Karun adalah orang yang dahulu dicintai oleh kaumnya karena kecerdasannya dan kefasihannya dalam ilmu. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dahulu, Karun berdoa dengan tulus. Ia ingin Allah mengangkat derajatnya. Ia ingin lebih dari sekadar dikenang sebagai pembaca kitab. Ia ingin kekayaan. Dan seperti banyak orang di dunia, saat niat berubah, jalan pun mulai menyimpang. Karun dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan di bidang kimia dan pengolahan logam. Ia belajar bagaimana mengolah bahan-bahan bumi. Emas, perak, batu mulia. Ia juga pandai dalam perdagangan. Ia cerdas. Sangat cerdas. Dan kecerdasannya itu berubah menjadi alat untuk mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Tapi bukan itu yang membuat kisahnya abadi. Yang membuat nama Karun disebut dalam kitab suci sepanjang zaman adalah apa yang terjadi setelah ia mendapatkan semua itu. Mari kita bayangkan sejenak. Al-Quran menyebut bahwa Karun memiliki perbendaharaan harta yang kuncinya saja tidak mampu dipikul oleh sejumlah orang kuat. Kuncinya saja. Bukan petinya. Bukan ruangannya. Bukan hartanya. Kuncinya. Artinya, betapa banyaknya gudang yang dimiliki Karun. Betapa banyak emas dan permata yang ia simpan. Betapa tinggi kekayaan yang ia kumpulkan. Ia memiliki tanah. Ia memiliki binatang ternak. Ia memiliki kafilah dagang. Ia memiliki pakaian terbaik, makanan ternak, rumah termewah. Semua yang diinginkan manusia pada umumnya. Karun memilikinya. Di tengah-tengah Bani Israel yang hidup dalam penderitaan, Karun justru menjadi simbol keberhasilan. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai pembaca Taurat, tapi sebagai sosok panutan dalam dunia. Orang berkata, "Lihat Karun, dia berhasil. Dia kaya. Dia cerdas. Dia diberkahi." Padahal, baru disitulah awal dari kehancurannya. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa ketika Allah memberi banyak, itu bisa jadi ujian. Bukan pujian. Dan dalam ujian itu, Karun mulai gagal. Ia mulai jarang terlihat di majelis ilmu. Ia mulai membangun rumah-rumah mewah. Ia mulai menggunakan hartanya untuk mempengaruhi orang-orang. Ia mulai bergaul dengan para pejabat Fir'aun. Padahal dahulu, ia hidup bersama saudara-saudaranya, Bani Israel yang miskin dan tertindas. Karun mulai menjauh. Dan saat ia merasa tinggi, hatinya mulai keras. Ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk beriman,
Karun justru menjadi orang yang meragukan ajakan itu. Ia mulai merasa dirinya lebih tahu, lebih pandai, lebih berhak untuk didengar daripada Musa. Ia lupa bahwa kekayaannya hanyalah titipan. Ia lupa bahwa setiap manusia punya ujian. Dan ujian bagi dirinya adalah dunia. Pernah suatu hari, seseorang dari kaum Bani Israel datang kepada Karun, meminta bantuan. Karena mereka tahu, Karun mampu menolong. Mereka tahu, Karun kaya raya. Tapi apa jawabannya? Hartaku ini hasil dari ilmuku sendiri. Aku tidak berhutang pada siapapun. Aku tidak wajib memberi apapun. Ia menolak. Dengan angkuh. Dan inilah momen di mana cinta dunia menutupi kebenaran dalam dirinya. Kaumnya mulai terbagi. Sebagian masih melihat Karun sebagai simbol harapan. Sebagian lagi mulai sadar bahwa Karun sudah terlalu jauh meninggalkan jalan kebenaran. Bagi yang beriman, kisah Karun menjadi tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seseorang yang dahulu baik bisa berubah sedemikian rupa? Jawabannya satu. Cinta dunia. Cinta dunia, ketika tidak disertai iman, akan mengikis kemuliaan hati. Akan melahirkan kesombongan. Akan menumbuhkan rasa, aku lebih dari mereka. Dan itulah yang terjadi pada Karun. Maka kisah ini mengajarkan pada kita bahwa kadang, awal kehidupan seseorang begitu mulia. Tapi ujungnya bisa menjadi hina jika hati tidak dijaga. Karun adalah peringatan bahwa bukan bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita mengakhiri. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Karun berdiri sebagai manusia terkaya di antara umatnya. Ia bukan hanya memiliki kekayaan, tapi juga pengaruh, kuasa, dan kekaguman banyak orang. Tapi tahukah kamu? Kadang, pujian adalah racun yang paling halus. Dan kekaguman bisa menjadi lorong yang membawa manusia menuju kesombongan. Karun mulai merasa berbeda. Bukan lagi bagian dari kaum miskin dan tertindas. Bukan lagi bagian dari Bani Israel yang hidup seadanya. Ia membangun istana. Ia berpakaian paling indah. Ia berjalan dengan iring-iringan pengawal, pelayan, dan kuda-kuda mewah. Dan setiap langkahnya bukan hanya untuk berjalan, tapi untuk memperlihatkan. Karun bukan hanya kaya. Ia ingin semua orang tahu bahwa dia kaya. Ia ingin dipandang. Ia ingin dihormati, bukan karena kebaikan, tapi karena apa yang menempel di tubuhnya, emas, permata, dan kekuasaan. Dan disinilah, satu kalimat keluar dari mulutnya. Kalimat yang menjadi tanda kejatuhan spiritualnya. Sesungguhnya aku diberi harta ini karena ilmu yang aku miliki. Quran Surat Al-Kasyash, 78. Sebuah pernyataan yang angkuh. Sebuah kalimat yang memutus keterhubungannya dengan Allah. Ia merasa, semua itu hasil kerja kerasnya. Ia menepuk dadanya. Bukan menengadah ke langit. Mari kita berhenti sejenak dan renungkan. Berapa banyak dari kita yang lupa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu? Berapa banyak dari kita yang diam-diam merasa, ini semua karena saya hebat? Padahal, siapa yang memberi napas? Siapa yang menumbuhkan rezeki? Siapa yang mengatur takdir? Karun tidak hanya sombong. Ia lupa. Dan kelupaan yang paling berbahaya adalah lupa pada Tuhan. Dan kesombongannya tak berhenti di situ. Ketika Nabi Musa menyerukan kebenaran, meminta kaumnya untuk menunaikan zakat, agar kekayaan bisa kembali kepada masyarakat, agar keadilan bisa ditegakkan, Karun menolak. Ia merasa tidak perlu berbagi. Baginya, harta adalah miliknya. Bukan titipan. Bukan amanah. Ketika Nabi Musa memperingatkan bahwa harta bisa menjadi fitnah, bahwa dunia ini fana, bahwa kesombongan akan dibalas kehinaan, Karun malah memfitnah Musa. Dalam beberapa riwayat, disebutkan Karun menyuruh seorang perempuan untuk berdiri di hadapan umum dan menuduh Musa berbuat maksiat dengannya. Fitnah itu menyebar dan sempat mengguncang kepercayaan Bani Israel kepada nabi mereka. Tapi Allah Maha mengetahui
Allah Maha Membela. Perempuan itu akhirnya mengaku bahwa ia dibayar oleh Karun untuk berbohong. Maka murkalah Allah, dan murka pula Musa. Tapi Karun tetap tidak sadar. Sebaliknya, ia semakin sibuk memamerkan hartanya. Suatu hari yang dicatat dalam sejarah, Karun keluar dengan parade kebesarannya. Ia memakai pakaian paling indah yang pernah dilihat orang-orang. Penuh benang emas dan permata. Ia menunggang kendaraan terbaik. Kafilahnya panjang. Pelayan dan pengawal berbaris. Dan semua mata tertumbuk padanya. Kaum awam yang miskin, yang hidup seadanya, hanya bisa menatap. Mereka berbisik satu sama lain. Wah, alangkah baiknya jika kita memiliki seperti apa yang diberikan kepada Karun. Sungguh, dia orang yang beruntung. Di saat semua orang terpesona, ada segelintir orang yang tetap menjaga iman. Mereka bukan tertarik oleh kemewahan, tapi justru takut. Mereka berkata, celakalah kalian. Pahala dari Allah jauh lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal syalih. Tapi itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Ya, iman adalah cahaya yang bisa menyinari hati di tengah gemerlap dunia. Tapi, kebanyakan orang lebih mudah terpesona oleh apa yang bisa dilihat mata. Mereka tidak melihat apa yang tak terlihat. Hati yang rusak di balik jas mewah. Jiwa yang kosong di balik tumpukan emas. Karun pun semakin tinggi merasa dirinya. Ia bukan hanya merasa hebat. Ia mulai menghina Nabi Musa. Ia mulai meremehkan orang-orang miskin. Ia mulai mengangkat dirinya seakan-akan ia adalah puncak dari kesuksesan umat manusia. Dan ketika seseorang bertanya, apakah engkau tidak takut bahwa hartamu akan binasa? Ia tertawa. Hartaku? Binasa? Dengan apa? Aku punya segalanya. Tapi yang Karun tidak tahu adalah, Tuhan tidak tidur. Dan ujian yang tidak disadari, bisa menjadi awal kehancuran. Dalam Al-Quran, Allah tidak hanya mencatat kesombongan Karun, tapi juga menjadikannya pelajaran hidup untuk semua umat sesudahnya. Bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk siapapun yang mulai merasa lebih pintar, lebih benar, lebih sukses, lebih berhak dihormati daripada orang lain. Karun adalah simbol bahwa ketika dunia masuk ke dalam hati, iman bisa terhempas keluar. Segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Segala kesombongan ada batasnya. Dan segala bentuk kezaliman pasti ada jawabannya. Karun, dengan segala kekayaannya, dengan seluruh pengaruh dan pamornya, telah sampai pada titik tertinggi dari kesombongannya. Namun, ia lupa satu hal. Langit tidak pernah diam. Ketika manusia mulai lupa pada Tuhan, Allah tidak langsung membinasakan. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Memberi kesempatan. Maka sebelum kehancuran, Allah kirimkan peringatan. Bukan satu, bukan dua, tapi berkali-kali. Nabi Musa, alaihi salam, yang dulunya adalah saudara, sepupu, dan rekan seperjuangan Karun, mencoba mengingatkannya. Wahai Karun, bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepadamu. Jangan engkau simpan semua itu untuk dirimu sendiri. Gunakanlah hartamu di jalan yang diridai Allah. Tapi Karun tertawa dengan nada menghina. Ia memandang rendah Musa dan dengan sombong berkata, aku lebih tahu bagaimana mengelola hartaku. Aku diberi ini semua karena ilmuku, karena kehebatanku, bukan karena Tuhanmu. Peringatan berikutnya datang dalam bentuk perintah zakat. Musa memerintahkan kaum Bani Israel yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk mereka yang miskin. Dan Karun, yang memiliki harta lebih dari siapapun, menolak. Ia menolak mentah-mentah. Baginya, zakat adalah ancaman. Ia takut hartanya berkurang. Ia merasa ia yang bekerja, ia yang berjuang. Mengapa harus dibagikan? Karun lupa bahwa harta yang tidak dibersihkan dengan zakat akan menghitamkan hati dan mengundang murka langit.
Tak cukup dengan penolakan. Karun mulai menyebarkan fitnah kepada Nabi Musa. Ia menuduh Musa mencari kekuasaan. Ia berkata bahwa Musa hanyalah manusia biasa yang iri pada kekayaannya. Fitnah ini menyebar. Hati sebagian manusia mulai goyah. Beberapa dari mereka mulai meragukan Musa. Tapi Allah tidak tinggal diam. Maka tibalah satu peringatan paling keras. Dikisahkan, Karun suatu kali menyewa seorang perempuan untuk berdiri di hadapan halayak ramai dan mengatakan bahwa Musa telah berbuat keji padanya. Perempuan itu maju ke hadapan umum. Dan dengan penuh tekanan, ia menyampaikan kebohongan itu. Musa terdiam. Hatinya pedih. Ia berdoa dalam diam, meminta Allah menunjukkan kebenaran. Dan Allah menjawab. Perempuan itu tiba-tiba menangis. Di tengah keramaian, ia mengaku bahwa Karun yang menyuruhnya. Bahwa semua yang ia katakan adalah dusta yang dibayar. Musa pun marah. Tapi bukan karena dirinya difitnah. Tapi karena kebenaran diinjak-injak. Karena kesombongan Karun telah melampaui batas. Lalu, Nabi Musa berdoa. Penuh kesungguhan. Dengan luka di hatinya. Dan cinta pada kaumnya yang mulai buta oleh dunia. Ya Allah, jika Karun telah melampaui batas, jika ia telah menyesatkan kaumnya, maka tunjukkan kekuasaan MU. Dan doa Nabi tidak pernah sia-sia. Namun sebelum kehancuran itu datang, Allah beri satu kesempatan terakhir. Hari itu adalah hari pasar. Hari di mana orang-orang berkumpul. Karun keluar dengan parade termegah sepanjang hidupnya. Pakaian terindah. Permata di tubuhnya. Pelayan dan penjaga. Kuda dan unta penuh muatan. Dan di belakangnya, barisan kunci-kunci gudang hartanya yang panjang. Semua mata tertuju padanya. Orang-orang kagum. Sebagian menangis iri. Sebagian memuji dalam hati. Sebagian mulai lupa ajaran Musa. Mereka berkata, betapa beruntungnya Karun. Lihat apa yang ia miliki. Andai aku seperti dia. Hati manusia memang mudah bergetar oleh dunia. Tapi hanya sedikit yang masih bisa melihat cahaya di tengah gemerlap palsu itu. Orang-orang beriman berkata, celakalah kalian. Harta ini hanya sementara. Yang kekal adalah pahala dari Allah. Jangan tertipu. Tapi suara itu tenggelam di antara sorak-sorai kekaguman. Karun menatap dari kejauhan. Dan ia tersenyum puas. Bukan senyum syukur, tapi senyum kesombongan. Dan pada detik itu, langit tidak diam lagi. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Karun berguncang. Orang-orang terkejut. Mereka menoleh. Guncangan semakin keras. Tanah merekah. Seperti retakan yang menelan sesuatu. Dan dari dalam bumi, tiba-tiba terbuka lubang besar. Karun mencoba lari. Tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak. Tapi suaranya hilang. Kafilahnya, pengawalnya, harta bendanya. Semua ikut terseret. Allah berfirman, maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya selain Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Quran Surat Al-Kasyash, 81. Orang-orang hanya bisa berdiri. Memandang. Ketakutan. Gemetar. Tak percaya bahwa manusia yang mereka puja hilang dalam satu kejap mata. Tanpa peperangan. Tanpa pedang. Tanpa senjata. Hanya bumi yang membuka mulutnya dan menelannya hidup-hidup. Langit bersih. Angin berhembus pelan. Pasar mulai ramai. Wajah-wajah kaum Bani Israel dipenuhi harapan. Mereka tak tahu bahwa mereka akan menyaksikan sebuah sejarah yang akan diabadikan dalam kitab suci selama ribuan tahun. Karun keluar dari istananya. Ia tidak datang sendirian. Ia tampil dalam parade. Parade kekuasaan. Parade kekayaan. Parade kesombongan. Pakaian Karun
Bukan kain biasa. Ia memakai jubah yang dijahit dengan benang emas. Di dadanya menggantung kalung berlian. Cincin permata menghiasi jarinya. Ia duduk di atas kendaraan mewah, ditarik kuda terbaik Mesir. Di belakangnya, ratusan budak mengarah ke kunci-kunci gudangnya. Ya, bukan emasnya, bukan gudangnya, tapi kunci-kunci perbendaharaannya. Saking banyaknya, kunci itu harus dipikul oleh sekelompok orang kuat. Bayangkan itu. Betapa ingin ia dilihat. Betapa ingin ia diakui. Betapa tinggi hasratnya untuk dipuja. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu terperangah. Mereka terdiam, lalu bergumam. Wah, sungguh beruntung Karun. Seandainya kita memiliki seperti apa yang dia miliki, pastilah hidup kita sempurna. Bisikan kekaguman berubah menjadi iri. Iri berubah menjadi angan-angan. Dan angan-angan itu perlahan merusak iman. Di tengah kekaguman itu, sebagian kecil orang beriman berkata, celakalah kalian. Apakah kalian lupa? Pahala Allah jauh lebih baik bagi orang yang sabar, beriman, dan beramal syalih. Tapi suara kebenaran itu tenggelam di tengah tepuk tangan dunia. Karun turun dari kendaraannya. Langkahnya mantap. Kepalanya mendongak. Bibirnya tersenyum sombong. Ia menatap Nabi Musa dari kejauhan. Dan berkata lantang. Kau katakan aku harus bersedekah? Harus menzakatkan hartaku? Harta ini adalah hasil dari ilmuku. Dari kehebatanku. Bukan dari Tuhanmu. Orang-orang mulai gelisah. Mata mereka berpindah. Dari kemegahan, ke Musa. Lalu ke langit. Musa, alaihi salam menunduk. Lalu ia angkat tangannya. Dengan suara penuh luka. Penuh kekuatan. Ia berdoa. Ya Rabku, jika Karun telah menolak MU, menghina MU, dan menyesatkan umat MU, maka hukumlah ia dengan hukuman yang tidak pernah engkau timpakan kepada siapapun sebelum ini. Langit terdiam. Angin berhenti. Burung-burung seakan tak berani bersuara. Dan bumi mulai bergemuruh. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Karun bergetar. Orang-orang menoleh. Kuda-kuda menjerit. Debu-debu beterbangan. Getaran itu membesar. Tanah merekah. Seolah ada sesuatu dari dalam yang hendak keluar. Atau hendak menelan. Karun terhuyung. Ia mencoba berdiri. Kakinya goyah. Lalu, bumi membuka mulutnya. Tepat di bawah Karun. Ia jatuh. Kakinya terseret. Tangannya mencakar-cakar tanah. Ia menjerit. Tolong. Tahan aku. Aku masih bisa bertobat. Tapi tidak ada yang bisa menolong. Para pengikutnya lari tunggang langgang. Kafilahnya hancur. Pelayan-pelayannya terseret bersamanya. Dan harta-harta yang dipamerkannya tertelan bersama dirinya. Karun tenggelam, perlahan, dalam perut bumi. Allah berfirman, maka kami benamkan dia dan rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya golongan yang menolongnya selain Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Kasyash, 81. Bayangkan, satu manusia yang dulunya dibangga-banggakan, yang dipuja-puja, yang ditiru oleh banyak orang, kini hilang tanpa bekas. Tak ada jejak, tak ada pusara, tak ada batu nisan. Orang-orang yang sebelumnya memuji berkata, seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, kita pasti ikut ditelan bumi bersama Karun. Dan hati mereka yang tadinya iri, seketika bersujud dalam ketakutan. Mereka sadar bahwa dunia ini bukan tempat untuk sombong. Bahwa harta tak akan menyelamatkan siapapun dari murka Tuhan.